Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya atas nama Kepala MTS Al-Hidayah CA Kota Depok ingin sedikit sharing atau berbagi tentang MTS Al-Hidayah CA yang berlokasi di Kampung Rawagening RT 2 RW 2 Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. MTS Al-Hidayah CA ini berdirinya sudah lama sekali, itu antara tahun 1996-an. Jadi sudah lama sekali, dengan mengusung visi misi yaitu terwujudnya anak didik dalam penguasaan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Jadi mewujudkan generasi yang beragama dan berilmu. MTS Al-Hidayah CA ini perjalanannya memang sudah lama sekali, dan perjalanannya pun penuh dengan tantangan dan rintangan, karena di tahun-tahun 1996 sampai tahun 2002-2003 kita masih harus ekstra untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas MTS Al-Hidayah CA. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, mulai tahun 2011 sampai tahun 2015, secara berangsur-angsur MTS Al-Hidayah ini sudah bisa mengikuti perkembangan, sudah bisa mengikuti peraturan, sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang berada khusus di sekolah MTS yang ada di Kota Depok. Jadi intinya mulai tahun 2011 secara berangsur-angsur MTS kita ini sudah mulai berkembang. Dulu kita di tahun 2011 hanya mempunyai siswa 105. Seiring perkembangan dan perjalanan waktu, dengan usaha yang maksimal dari kami didukung oleh stakeholder, guru-guru kami yang profesional, alhamdulillah pada tahun 2015 sampai 2018 kita di MTS Al-Hidayah CA sudah mampu, walaupun belum maksimal, mampu meningkatkan kuantitas, ya, yaitu jumlah siswa yang tadinya hanya kita mempunyai siswa 105, di tahun 2018 sudah mencapai 350-an. Dalam artian kita tetap berusaha semaksimal mungkin, selain untuk meningkatkan kuantitas, juga kita mempertahankan kualitas. Karena pada saat ini pun alhamdulillah, ya, dengan berbagai usaha, program, kegiatan yang ada di MTS Al-Hidayah CA ini, masyarakat pun sudah banyak sekali menitipkan putra-putrinya, menyekolahkan anak-anaknya di MTS Al-Hidayah CA ini dengan dasar, ya, mengacu pada visi misi kami yang telah tadi saya ungkapkan di awal, dan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanfaatan, meningkatkan
life skill ya untuk anak-anak yang bisa digunakan di masyarakat. Maka MTS Al Hidayah pun dari tahun 2018 sampai 2021 saat ini, alhamdulillah siswa sudah stabil. Bahkan di tahun 2021 pada saat kita PPDB kemarin itu, kita memang sudah sedikit membatasi siswa, atau dalam kata lain menolak siswa, karena kita belum bisa menampung semaksimal mungkin sejumlah siswa yang daftar di MTS Al Hidayah CA, karena dengan situasi kondisi rombel atau kelas yang terbatas. Maka untuk tahun 2021 pun kita membatasi kelas, hanya menerima 5 kelas saja. Tentunya dengan perkembangan dari awal hingga saat ini, itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tentunya tidak melupakan kuantitas dan kualitas, dan terus bekerja keras untuk mempertahankan kualitas kita. Karena ciri khas yang dipilih oleh masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke MTS Al Hidayah ini adalah ciri khas keagamaannya. Maka inilah prioritas kami dalam eskul untuk dikembangkan. Khusus ekstra pilihan kita yaitu dalam keagamaan, yang mana di sini pembiasaan, ada kegiatan pembiasaan yang harus dan wajib diikuti oleh siswa, di mana siswa sebelum COVID-19 itu diwajibkan setiap hari, setiap pagi untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, cara berjamaah di musola dan di lapangan ya. Itu semua kelas diinstruksikan dan diwajibkan dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Bahkan sesudah kita sholat duha baru kita memulai KBM, dan nanti pada saat hendak pulang selesai KBM, selesai pembelajaran, anak pun tidak boleh pulang langsung, melainkan harus sholat zuhur secara berjamaah terlebih dahulu di MTS ini. Nah, itu dilaksanakan setiap hari sebelum kita memulai KBM dan sudah mulai KBM. Adapun saat COVID-19, saat seperti yang kita rasakan saat ini, memang agak sedikit berbeda, karena PTM di pandemi COVID-19 ini kita menggunakan kurikulum darurat, yang dimana kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini sangat terbatas, artinya tidak maksimal seperti halnya sebelum COVID-19. Siswa tetap melaksanakan ekstra ataupun pembiasaan tadi, yaitu sholat duha, sesekali di sekolahan dan sesekali kita transmisikan di rumah masing-masing. Karena pada saat kita pandemi COVID-19 ini, kita menggunakan metode pembelajaran, yaitu namanya daring dan luring, bahkan pendampingan. Daring ini jikalau siswa tidak hadir ataupun tidak datang ke sekolah, berarti seluruh siswa semuanya belajar dari rumah masing-masing. Dengan tadi tetap kita menginstruksikan pembiasaan yang sudah ada di MTS, yang sudah sering dilakukan di MTS, yaitu sholat duha dan sholat zuhur sebelum melaksanakan KBM, tetap harus dilaksanakan walaupun di rumah masing-masing. Ditambah lagi dengan tadarus, karena itu adalah merupakan bagian rangkaian absensi guru masing-masing mapel. Jadi siswa di sini pembiasaan tidak hilang, walaupun situasi kondisi berbeda, tidak hilang. Itu mungkin hanya waktunya dan tempatnya saja yang berbeda. Jadi kalau sebelum COVID-19 pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur itu dilaksanakan di sekolah. Kalau pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur ini, kalau masa pandemi COVID-19 ini, yaitu daring, anak melaksanakan di rumah masing-masing.
Dengan dua pembiasaan inilah yang menjadi daya tarik masyarakat. Selain itu pula, selain kita ada pembinaan dalam keagamaan, juga banyak ekstrakurikuler yang lain-lainnya seperti PHBI, bahkan ekstrakurikuler yang sifatnya umum. Itu ada Paskibra, ada juga kegiatan silat, ada juga pramuka. Yang memang ini pramuka memang ekskul wajib, ya, ekskul wajib yang diharuskan seluruh siswa mengikutinya. Intinya untuk di MTS ini, sekalipun dalam pandemi COVID-19, tetap ekstrakurikuler, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh siswa di sekolah sebelum pandemi tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan pandemi dan corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini selain kita juga mengembangkan kualitas dan kuantitas MTS Al-Hidayah CA ini dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan ekstra, KBM dan lain sebagainya, juga karena di sini juga kita geografis kita MTS Al-Hidayah CA ini berada di tengah-tengah masyarakat. Maka kita pun dalam setiap PPDB orientasinya ke masyarakat, kegiatan kita pun orientasinya tetap memperhatikan masyarakat. Khusus dalam penerimaan PPDB mungkin kalau dibanding dengan sekolah-sekolah lain, kita pembiayaan dalam PPDB itu ya lebih meminimalisasikan. Artinya menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat sekitar yang ada. Jadi disinilah mungkin orang tua lebih banyak berminat, karena di sini kategori artinya bukan murahan, tapi kategori terjangkau oleh orang tua, yang mana pada saat ini di tengah-tengah COVID-19 ini orang tua sangat sulit sekali, banyak yang di PKH, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya orang tuanya, sehingga jangankan untuk meneruskan sekolah yang mahal, bahkan untuk kebutuhan sendiri pun masyarakat terkadang masih kesulitan. Maka dengan adanya MTS Al-Hidayah CA ini di tengah-tengah masyarakat adalah merupakan pilihan utama untuk memasukkan putra-putrinya di MTS Al-Hidayah CA ini. Syukur alhamdulillah dengan dukungan masyarakat dan didampingi oleh Bapak Ibu guru. Karena di sini saya pun MTS Al-Hidayah CA kurang lebih ada 21 guru yang profesional, yang notabelnya sudah akademiknya S1 semua, insya Allah, ya. Jadi kita tetap komitmen istiqomah meningkatkan kualitas dan kuantitas MTS Al-Hidayah CA ini. Maka dengan itu bagi Bapak, Ibu, masyarakat sekitar dan umumnya warga Kota Depok yang ingin bersekolah yang berciri khaskan Islam dengan meningkatkan kualitas ilmu agama dan umum, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya melatih life skill anak yang bisa dimanfaatkan oleh anak, itu adalah pilihannya di MTS Al-Hidayah CA dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau dan tidak membebani masyarakat. Bahkan mungkin di setiap PPDB ataupun di setiap KBM dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, kita pun ada beberapa program-program yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, tujuannya untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu. Itu ada program-program pemerintah yang kami sampaikan kepada orang tua, jikalau orang tua berhak dan pantas untuk dibantu. Makanya di sini alhamdulillah ya, banyak orang tua yang merasa bersyukur
karena sudah mendapatkan bantuan pendidikan untuk anak-anaknya, karena sudah mendapatkan perhatian dari sekolah terkait pendidikan anaknya, biaya pendidikan anaknya, sehingga dari tahun ke tahun kita pun hampir kurang lebih 100 atau 200 siswa yang kita bebaskan ataupun mendapatkan beasiswa dari MTS Al-Hidayah CA ini. Maka sekali lagi rasa-rasanya jika Bapak Ibu warga lingkungan MTS Al-Hidayah CA ini, warga Kota Depok, jikalau memilih sekolah yang terdekat, yang terjangkau, yang berkualitas, itu insya Allah ada di MTS Al-Hidayah CA. Mungkin itu sekedar sharing informasi terkait dengan MTS Al-Hidayah CA ini, yang mana tidak diragukan kembali bahwa kita sudah terakreditasi A. MTS Al-Hidayah CA sekali lagi sudah terakreditasi A. Jadi tidak diragukan lagi keberadaannya. Maka terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon doa, mudah-mudahan kami semua, kepala sekolah, ketua yayasan, stakeholder atau bapak ibu guru, tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di MTS Al-Hidayah CA ini senantiasa selalu memberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezekinya, dan istiqomah dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas MTS Al-Hidayah CA ini. MTS Al-Hidayah CA, go maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra. Saya Firda Karisya. Siswi dari MTS Al-Hidayah kelas 8A. Saya merasa bangga di sekolah ini karena selain dekat juga aman dan nyaman. Pembelajaran sekarang kami masih PTMT, hanya masuk 2 hari dalam seminggu. Selain PTMT, saya daring di rumah saya. Saat ini kegiatan ekstrakurikuler kami belum berjalan karena masih PPKM COVID-19. Kami berharap sifatnya bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, khususnya ekstrakurikuler pencaksilat.